Halo, 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 selamat halo pagi Bapak Ibu puji semua. Tuhan, Tuhan selamat memberkati. pagi, luar biasa. Nah, Amin. luar Tuhan biasa. Yesus sudah memberkati kita semua. Amin. Ya, Amin. supaya kita semua menjadi berkat bagi hormat kemuliaannya. Yang sepakat boleh katakan Amin. amin. Yang sepakat Amin. juga sehat. Halo Kak Alden, shalom, puji Tuhan ya Bu Jordi dan Pak Jordi, terima kasih buat foto-fotonya. Ya, Abuni Kartika sangat senang dengan foto-foto hasil Pak Jordi. Katanya, wah ini luar biasa. Pak Jordi, Pak Jordi sama Bu Vivi ini kalau di BW cukup unik ya. Cuma kelihatan dari batas bawah leher sampai ke atas wajah ya. Jadi lebih lebih luas di bagian atasnya. Jadi cuma nongol gitu. Jadi kayak kayak dua jari begitu, Neng. Kayak 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 bukunya jari gitu loh gitu. Aduh, seru ini keluarga yang luar biasa ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, juga Kak Deren, makasih sudah join, Ibu Yani, ya, Pak Henry Gunawan, juga ada Pak Musa Lembang sudah ada, lalu kemudian Ibu Duma. Bu Duma ini pas 17-an saya sangat yakin ingat zaman waktu SMA dulu ya, sama zaman kebebasan. Saya yakin beliau pasti paling sering jadi panitia ya. Lalu kemudian Om Aye juga kemarin semangat, Om Aye juga kemarin semangat narik-narik luar biasa. Nanti ada videonya Kak Aldo ya, ada Kak Aldo yang simpan. Juga Kak Alvira, Shalom Kak Alvira dari Purwokerto, tetap hadir di Zoom. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat Kak Alvira dong, luar biasa nih. Ya. Dan buat generasi emas masa depan juga untuk Ibu Mimi ya, ditunggu kehadiran Pak Ogi ya, karena tanpa kehadiran Pak Bupati kayaknya saya rasa kurang pas gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ya, mari saudara kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa, tapi sebelum berdoa mari kita pekik kemerdekaan dulu. Katakan, kalau saya bilang Indonesia, katakan begini Bapak Ibu. Jaya, merdeka, maju. Yuk, satu, dua, tiga. Indonesia, jaya, 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 merdeka, Merdeka, maju. Maju. amin. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kami tinggal dan menjadi bagian dari negara kami dalam kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Tuhan, kerinduan kami negara ini semakin maju dan berdaulat, supaya kami sebagai rakyatnya benar-benar semakin sejahtera, dan kami benar-benar bisa melihat bagaimana kemuliaan nama Tuhan dinyatakan atas Republik ini ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke kami rindu ada kemuliaan Tuhan tampak di dalam setiap aspek kehidupan. Tuhan memberkati, Tuhan jamah seperti Engkau memberkati dan menjamah kami. Setiap pagi kami menyerukan doa-doa kami, bukan hanya tentang pemulihan diri kami sendiri, tetapi pemulihan bagi negeri kami Indonesia. Untuk itu kami sepakat ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa Indonesia adalah kepunyaan-Mu. Untuk itu kami percaya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami menyerahkan 80 tahun negara Indonesia kami merdeka. Kami serahkan segala macam hal ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang memproses, dan kami harus setia terus mendoakan bangsa kami, agar bangsa kami tetap menjadi bangsa yang memuliakan Engkau. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah segala kemuliaan, kekal, dan kerajaan sampai selama-lamanya. Semua milik-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Kami sepakat dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Ya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita siap untuk memuji menyembah Tuhan. Tidak lama ya, waktu ini tidak lama. Jadi anak-anak tetap fokus ya. Kemudian Bapak Ibu langsung bisa fokus. Saya akan langsung mute suaranya, yang belum di mute saya akan mute dulu ya Bapak Ibu. Saya mohon izin. Siapkan semua tools yang bisa dan biasa Anda gunakan supaya
tetap semangat dan tetap memberikan kejelasan ketika mengikuti BW, karena ikut BW nggak bisa hanya dengar saja. Paling enak itu kalau punya Alkitab, buku catatan ataupun alat tulis untuk bisa memberikan tanda-tanda sebagai bagian dari catatan-catatan penting hari ini. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama naikkan pujian. Kita percaya bahwa pujian ini menunjukkan bahwa Tuhan ada di hati bangsa ini dan bangsa ini ada di hatinya Tuhan. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, apa dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mewakili bangsa ini kami katakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. kami percaya ya Tuhan Yesus, kami tidak pernah bisa mengukur besar kasih-Mu atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami tidak bisa menghitung seberapa sering Engkau menolong bangsa ini dari malapetaka. Dan kami bersyukur bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan Yesus. Kami juga rindu Tuhan, Engkau ada di hati bangsa ini. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari angkat tanganmu saudara. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah
jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Oh, oh, ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan bangsa ini lebih indah dan lebih berharga. Yang percaya beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kesaksian saja Bapak Ibu yang terkasih ya, sekedar kesaksian. Waktu kemarin Abuna merasa kelegaan ya, karena setiap insan bangsa ini cinta dengan NKRI. Amin Bapak Ibu ya, puji Tuhan ya saudara ya. Sebelumnya Abuna sempat ngobrol terus sama Abuni dan sambil mengatakan, aduh, adalah yang ngomong pakai bendera ini, warna ini ya, provokasi, silent provocation itu namanya ya, provokasi senyap ya. Yang bisa kita lakukan apa? Berdoa saudara ya. Jadi Abuna masih percaya Bapak Ibu dan saudara-saudari juga masih menjadi bagian dari yang selalu mendoakan bangsa kita ya. Kita sebagai orang Kristen saudaraku, kita harus terus mendoakan bukan hanya kesejahteraan hidup kita pribadi saja, tetapi sebagai pengikut Kristus, karena kita sudah mengalami kemerdekaan Kristen, dan oleh karena supaya kita benar-benar merdeka, Kristus telah benar-benar memerdekakan saudara dan saya dari dosa, dari keterikatan ya, masa lalu dan trauma semuanya. Supaya apa saudara? Supaya kita bebas merdeka, sebebas-bebasnya untuk berdoa, terutama untuk berdoa bagi bangsa ini. Amin saudaraku ya. Karena ada masa mungkin nanti di mana kita tidak bisa diberikan kebebasan. Jadi selama kita masih diberikan kemerdekaan dalam mendoakan siapapun ya, doakan bangsa ini. Dan saya melihat, saya mendoa dampak dari faedah dari mendoakan musuh ya. Saya tidak tahu siapa yang menginisiasi. Saya cuma tidak suka dengan cara mereka, tapi saya tidak benci mereka. Justru saya berbelas kasih. Saya cuma Tuhan Yesus, Tuhan berbelas kasih buat mereka. Saya lepasan pengampunan. Saya pribadi berdoa sendiri terus. Kemarin sepanjang jalan perpindahan dari pelayanan dari satu gereja ke gereja lain sampai ke OIC, itu benar-benar saya sampai dibuat meneteskan air mata 2 kali. Kenapa? Saya berangkat meneteskan air mata, saya balik ke OIC meneteskan air mata. Meneteskan air mata berangkat yang pertama adalah saya melihat di sepanjang jalan yang saya lihat tidak lain selain dari sang saka merah putih berkibar di setiap pelosok wilayah negeri ini, termasuk di tiang-tiang pancang, termasuk di antena-antena mobil dan juga di spion-spion motor. Kita beri tepuk tangan bagi hormat kemuliaan Allah kita yang heran, dahsyat dan ajaib. Dan di mana saya juga melihat atensi dan antusias masyarakat yang mungkin tidak bisa masuk ke istana, tetapi mereka juga bisa mengalami sukacita yang tidak kalah seru juga dari istana kepresidenan ya. Dan ketika balik ke OIC, saya pun juga dibuat haru saudara. Kenapa? Karena saya melihat keluarga besar saya di OIC itu sungguh-sungguh benar-benar bisa merasakan kebahagiaan. Bukan mengatakan jumlah ya. Kalau jumlah mungkin kami sedikit, tapi kalau sudah bikin acara saudara, itu kita seperti tak terhitung saudara ya. Karena satu orang suaranya sama kelakuannya itu sudah mewakili 25 orang Bapak Ibu. Jadi kemarin tuh udah kayak ada 200 orang dalam ruangan itu. Wah, puji Tuhan, sukacita saya berlimpah-limpah. Saya juga sukacita anak-anak muda Christ Gen ya. Itu benar-benar anak muda yang militan, cinta banget sama
bangsa ini ya. Karena apa? Karena mereka benar-benar berpartisipasi, mereka benar-benar masuk banget, larut banget dalam kebahagiaan. Sementara ada beberapa orang yang cuek ya. Memang ada sebagian kecil, tapi persentasenya kecil. Kita patut mendoakan ini supaya persentase kecil ini tidak menjadi sesuatu yang akhirnya mereduksi atau mengikis ya, tapi Tuhan ubah menjadi benih-benih yang membangkitkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air ya. Kemudian rasa cinta sama Tuhan, supaya apa? Supaya mereka dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan Tuhan. Ya, saya percaya ada yang rindu untuk gabung juga sebenarnya kemarin Kak Alvira. Gimana Kak Alvira kemarin? Kalau kami di OIC, wah seru banget Kak Alvira. Kak Alvira di Purwokerto lomba makan apa? Lomba makan kelereng kah? Lomba makan kelereng. Lomba itu memindahkan kelereng ya saudara ya Alvira. Ada lomba Kak Alvira? Nggak ada lomba? Oh ya, puji Tuhan. Hah? Lomba berdoa? Wow. Kita jangan gitu-gitu amat ya. Tapi puji Tuhan. Tapi itu ide bagus ya. Kita harus boleh itu jadi program boleh tuh tahun depan ya Pak Yosep ya, Abuni ya. Kita kalau lain lomba makan kerupuk, kita sekarang lomba makan doa. Siapa doa yang paling cepat atau yang paling lama nanti kita rumuskan. Oke Bapak Ibu semua, semuanya bersuka cita. Jangan bilang jangan kasih kendor. Nah ya, suaranya memang tidak dikeluarkan supaya tidak ada hal teknis. Ya Bapak Ibu terkasih, apa yang kita sampaikan hari ini, yang saya sampaikan sudah menjadi setengah dari pesan Tuhan hari ini, di mana di 2 Tawarikh pasal 30. Mari kita buka satu ayat, kita akan bahas hari ini. Oke anak-anakku dan juga Bapak Ibu yang terkasih ya. Haleluya, puji Tuhan. Mohon izin sebentar. Oke Bapak Ibu sekalian, shalom. Ya, terima kasih Abunia. Haleluya. Baik. Kenapa dengeran di sini? Cek 1 2. Puji Tuhan. Oke. 2 Tawarikh pasal 30 saudara. Ayat yang ke-8. Satu ayat kita akan baca ya. Kalau kemarin kan kita bahas bahwa pola dosa itu harus diputuskan supaya kita mewariskan warisan surga. Nah sekarang ayat yang ke-8. Sekarang ya, berarti jangan ditunda ini. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Ya. Jadi sekarang ya, bicara mengenai tidak boleh ditunda, saya rasa itu tidak perlu dijelaskan lagi, tidak perlu merujuk dari teks asli karena artinya sama. Ya Bapak Ibu yang terkasih, akan tetapi ada beberapa kata kunci yang menjadi catatan kita hari ini. Yang pertama adalah janganlah tegar tengkuk ya. Jadi boleh di garis bawahi tegar tengkuk. Ya, tegar tengkuk. Itu dari teks Ibrani berbunyi haseh oref. Katakan sama-sama, haseh oref. Ya, haseh oref. Haseh oref ini adalah artinya hati yang keras dan tidak mau diajar. Perhatikan kata tidak mau, saudara.
Ya, kata tidak mau itu berarti apapun yang terjadi, mau diiming-imingi rewards sehebat apapun, dia tidak bergeming. Ya, ini yang arti tegar tengkuk. Ini lebih levelnya lebih tinggi daripada keras kepala. Katakanlah kalau keras kepala itu bisa benjol. Nah, ini ibaratnya mau benjol kayak mau bocor tetap dia begitu. Ya. Nah, ada sebuah situasi dalam rumah tangga atau keluarga yang mungkin hari-hari ini benar-benar butuh banget untuk bisa mengalami campur tangan Tuhan. Nah, rahasia terbesar adalah apa yang kita baca barusan. Jangan tunda untuk menyerahkan kepada tangan Tuhan. Nah, jadi setelah tetapi ada apa? Serahkanlah, ya. Kalau di sini kan serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Kalau serahkanlah itu seperti apa sih, saudara? Ada banyak orang salah mengartikan serahkanlah. Oh, berserah maksudnya Abuna. Oh, berserah mah gampang, tinggal pasrah aja. Bukan, saudara ya. Seperti yang Abuna selalu ajarkan. Kalau Bapak Ibu ingat yang ketemu Abuna di Holy Land, dalam perjalanan Abuna pernah menjelaskan bahwa yuk kita serahkan kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Apa bedanya? Kalau berserah itu bukan berpasrah. Berpasrah itu adalah situasinya, kondisi bentuk dari perasaan kita, memasrahkan. Tapi bentuk tindakannya itu nyatanya adalah benar-benar serahkan gitu. Kayak serahkan dirimu gitu ya, seperti kalau polisi sudah mau menangkap penjahat, kira-kira demikian. Ya, karena di teks Ibrani pun juga ini menarik, sama dengan arti kata serahkan, tapi konotasinya lebih sederhana. Ya, dalam bahasa Ibrani dikatakan tenu ya'atla Yehova. Katakan sama-sama, tenu ya'atla Yehova. Apa? Berikan kepada tangan Tuhan. Nah, berikanlah tanganmu kepada tangan Tuhan. Berikanlah hidupmu kepada tangan Tuhan. Berikanlah keluargamu kepada tangan Tuhan. Berikanlah masa mudamu kepada tangan Tuhan. Hari ini anak-anak muda mungkin yang lagi kuliah dan sekolah masih bebas ya, masih libur. Besok mungkin ada yang sudah ujian. Gimana? Gak usah panik. Tetap belajar, lalu tenu yatla Yehova, berikan kepada tangan Tuhan. Makanya jangan pernah lupa ketika belajar jangan langsung belajar. Ketika bimbel jangan langsung bimbel. Ketika les jangan langsung les. Wajib sebelum kita belajar, kita pastikan situasi keadaan kita itu harus penuh dengan damai sejahtera. Makanya mulut lidah kita harus mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku menyerahkan belajarku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya, percayalah, bekerja apalagi. Hari-hari ini orang yang kerja di marketplace, kalau engkau mau mengalami terobosan, engkau harus pastikan bahwa tangan Tuhan Yesus sendiri yang memimpin pekerjaanmu, dan tangan Tuhan Yesus sendiri yang menuntun di setiap keputusan bisnismu. Bagaimana caranya? Tenu yatla Yehova, serahkan kepada tangan Tuhan. Harus diperkatakan, saudara, aku serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kalau berserah cuma kadang-kadang situasinya berserah, pengertian kita pasrah, dan itu mempengaruhi tindak lanjut kita. Kita jadi tidak menyerahkan benar-benar. Kita kata ngomong berserah, tapi kita mulut kita ngomong berserah, tapi pikiran kita tuh masih narik lagi gitu loh. Katanya mau serahkan ke tangan Tuhan, tapi kita ambil lagi, makanya nggak jadi-jadi gitu. Misalnya gini, ya udah saya serahkan ke dalam tangan Tuhan deh, pokoknya ya kita berserah aja lah, bagaimana Tuhan mau. Sebenarnya bukan begitu konotasinya. Itu kurang tepat, Bapak Ibu. Itu namanya ya udah terserah Tuhan deh, saya mah pasrah aja. Itu tepat. Tapi kalau engkau mau berserah, berarti engkau harus benar-benar gimana? Mobilnya sudah laku belum, Pak? Belum sih. Oh, kenapa? Oh ya, enggak kenapanya yang jangan tanya saya. Bagaimana kalau Anda dan saya, kita sama-sama datang kepada Tuhan,
minggu ini kita datang ke BW atau ke OIC. Ya ampun, cuma nanya mobil doang sampai diajak ke BW atau ke OIC. Emang kenapa sih? Bukan apa-apa. Soalnya yang Anda tanya itu sudah saya serahkan kepada tangan Tuhan. Nah, itu penjelasannya. Ketika kita benar-benar berserah kepada Tuhan, itu bukan saya serahkan kepada Tuhan bagaimana yang Tuhan mau. Enggak. Aku berikan kepada tangan-Mu ya Tuhan. Seperti Hizkia itu ketika kita berdoa atau inang mertua kita doakan atau suami kita doakan begitu, Tuhan, aku serahkan suamiku ke dalam tangan-Mu. Ya, saya sering berdoa begitu. Istri saya doakan seperti itu. Bapak Ibu tuh kalau saya doakan begitu. Aku serahkan Ibu Lani ke dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena harus seperti itu. Dan habis itu udah saya doakan. Baik Ibu Lani misalnya contoh, tidak perlu nanya-nanya ke saya. Saya pun tidak perlu utak-utik. Gimana Bu? Ada tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran yang Tuhan sudah kerjakan. Makanya kalau yang sudah kami doakan, perhatikan deh. Kami tidak serta-merta akan langsung follow up. Karena follow upnya adalah tinggal kami benar-benar intens di dalam Tuhan. Dan yang didoakan pun harus benar-benar tetap sepakat di jalurnya. Nggak boleh menyimpang ke kanan, nggak boleh menyimpang ke kiri. Jangan juga ketika sudah didoakan, ya udah kan udah didoakan sama abuna-abuni, ya udah cuek aja kita. Yolo, ini kan masalahnya Bapak Ibu gitu ya. Jadi dalam hal ini kita sama-sama. Anda juga benar-benar dalam posisi menyerahkan ke tangan Tuhan, kami juga menyerahkan ke tangan Tuhan. Oke. Ya, kira-kira demikian ya. Dan terakhir, pelayanan di setiap media pelayanan lain pun ya, itu benar-benar harus diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap minggu, setiap hari kami selalu mengatakan aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apalagi secara pribadi Abuna itu selalu mengatakan Tuhan Yesus mau bisa pas connect, nggak bisa connect. Makanya ketika bisa connect ya puji Tuhan, lambat connectnya ya puji Tuhan. Karena apa? Kan kita sudah serahkan ke tangan Tuhan, betul nggak? Ya, jadi saya juga tidak akan buka celah untuk saya bisa menggerutu. Atau misalnya kita merasa bagaimana Tuhan, gimana sih Tuhan, kan gak enak sama orang-orang ini. Saya gak mau kayak gitu. Makanya ketika ditanya kok belum connect, ya memang sabar ya gitu. Karena apa? Udah gak bisa ada jawaban lagi selain sabar Bapak Ibu. Karena saya pun posisinya sama dengan Anda ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari. Berserah ini adalah sebuah rahasia besar. Anak-anak muda, serahkanlah ke dalam tangan Tuhan. Jangan gini, ya Tuhan, aku serahkan Tuhan. Jangan doakan, saya doakan biar papa mama saya mengizinkan saya pacaran. Oh enggak gitu. Saya doakan supaya nanti saya lulus, saya bisa kuliah di sini, enggak gitu. Tapi Tuhan, aku serahkan masa mudaku ke dalam tangan Tuhan. Aku serahkan si A, si B, si C ini ke dalam tangan Tuhan. Aku serahkan juga diriku ke dalam tangan Tuhan. Kita tetap berusaha dengan benar, mengikuti konteks yang benar. Bukan mencari-cari cara, mencari-cari jalan untuk membenarkan apa yang kita serahkan ke tangan Tuhan. Itu yang gak boleh. Ya, satu ayat tapi memuat banyak makna. Karena apa saudara? Karena disitulah yang harus kita lakukan ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jangan lupa. Lihat di ayat yang ke-8 ini, di kalimat berikutnya, dan datanglah ke tempat kudus. Banyak hari-hari ini orang-orang atau anak-anak muda yang gak mau datang ke gereja Bapak Ibu. Anak-anak muda, puji Tuhan ya, Christian, puji Tuhan mereka selalu datang ke gereja ya. Karena Bapak Ibunya juga selalu datang ke gereja. Hari-hari ini ada anak-anak muda yang maunya ke gereja A, lalu kemudian kalau Bapak Ibunya gak mau ikut ya sudah, ditinggalin Bapak Ibunya. Tapi Abuna sarankan dan Abuna himbau, dengan BW ini kita belajar untuk merumpunkan, untuk menyatukan tubuh Kristus. Ya, kalau tubuh Kristus isinya cuma tangan kanan semua, bagaimana mungkin? Juga tangan kiri semua, bagaimana bisa? Menjadi tubuh Kristus, ada yang jadi tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, leher. Tapi tidak ada yang menjadi kepala. Tidak ada yang bisa berhak mengklaim jadi kepala. Kepala gereja hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kepala kita. Nah, sama saudara, ke gereja itu harus benar-benar nyata.
Sekalipun hamba Tuhan favorit Anda itu bisa disaksikan di online, sekalipun jarak misalnya jauh banget, memang jauh misalnya, tapi harus dibuat dalam 1 bulan, bisa melangkah kecuali kondisinya masih sakit, bekas jatuh, masih belum ada yang bisa mengantar, itu bisa dipahami. Tetapi kalau memang bisa, ada orang, ada apa, dari kitanya harus benar-benar Tuhan menunggu niat itu. Untuk apa? Untuk benar-benar melangkahkan kaki, karena ini firman Tuhan, bukan maunya Abuna, tetapi ini firman Tuhan. Dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya. Ini bicara mengenai gereja, ya, bicara mengenai rumah Tuhan, bicara mengenai pertemuan doa dan pertemuan ibadah, ya, dikudus selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan. Oh, emangnya kalau kita menyerahkan ke tangan Tuhan, terakhir ya Bapak Ibu dan anak-anak, menyangkut tangan Tuhan, emang berarti Tuhan itu lagi marah ya? Karena kan di situ ada tulisan ya, supaya undur amarah atau murka Tuhan. Saudara, kalau kita hanya menyerahkan ke tangan seseorang, misalnya saya serahkan nih ke tangan, kita kan harus pastikan kita benar-benar mendekat ke orang itu. Ibarat kita di teller bank, kita pegang satu catatan, kita mau menyerahkan uang, kita mau setor, kan kita ini harus datang ke teller, ketemu sama petugas tellernya, kita serahkan itu tulisan ke petugasnya. Maaf, mohon izin Pak, Bu, ini rekeningnya, nomor rekeningnya ini. Lalu kita kan harus benar-benar ketemu sama pribadinya, ya, dan bercakap-cakap dengan pribadi itu dan melihat dan memastikan. Tapi kalau pribadi ini nggak ada, atau misalnya pribadi ini lagi sibuk, atau misalnya lagi nggak enak, ya paling gampang ketemu sama pasangan hidup yang lagi ngambek gitu, pasti kita tidak mau ditemui. Bahkan mungkin kadang-kadang kalau manusia pasti begini, jangan deket-deket, awas deket-deket cari mati kau ya, tunggu amarahku mereda dulu, gitu ya. Sekarang jangan mendekat dulu, antara aku atau kau yang mati nih. Waduh, ngeri ya Bapak Ibu ya. Padahal Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat dia, buat mereka ya. Tapi kalau orang marah kadang-kadang memang mulut kurang kayak nggak pernah sekolah ya Bapak Ibu ya. Tapi puji Tuhan, kita semua melalui bebek mulut kita disekolahkan. Jadi saudara, itu gambaran paling sederhana. Tuhan apakah selalu marah? Bukan, tapi ini adalah gambaran. Kan dikatakan supaya undur murkanya. Kan Tuhan gak langsung murka, tapi ada potensi Tuhan bisa marah sama kita. Murka itu bukan marah ngambek, tapi sebuah konsekuensi dari kesalahan, dari tindakan kita yang keliru di mata Tuhan. Seperti yang Abuna sampaikan, kedaulatan Tuhan itu mencakup cinta dan kasihnya 100% penuh, tapi juga mencakup murkanya yang 100% penuh. Jadi sebelum murka itu terjadi, supaya murka Tuhan undur, supaya Tuhan undur dari murkanya, kita harus datang beribadah. Jangan kasih kendor, mulai dari BW sampai ke pertemuan-pertemuan ibadah yang lainnya. Saya tutup dengan satu ilustrasi, kesaksian maksud saya. Seorang misionaris ya bernama Hudson Taylor itu datang ke Tiongkok. Lalu kemudian dari semua orang, teman-temannya nanya begini, kenapa kamu pilih Tiongkok? Kamu tahu kan bagaimana fluktuasinya, tantangannya tuh berbeda dari yang lain. Lalu dia mengatakan, ketika aku harus datang ke Tiongkok, aku sudah berdoa, aku serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kemana aku harus pergi, dan kesinilah Tuhan akan kirim saya. Dia bilang gitu. Tapi di sini kamu nggak ada, sendirian. Bagaimana kamu bisa melayani? Belum, nggak ada yang support kamu. Lalu dia berkata, karena aku sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, maka dari tangan Tuhanlah yang akan mempertemukan saya dengan orang-orang
yang mungkin tangan dan hatinya kosong karena mereka belum percaya Tuhan. Nah itu dia, betul. Kamu gak khawatir? Ngapain aku khawatir, katanya gitu. Dia kirimkan tangan dan hati orang-orang yang kosong supaya Tuhan menunjukkan kepada saya, Tuhan bisa, Tuhan sanggup, Tuhan mampu mengisi tangan dan hati yang kosong itu. Yang setuju boleh katakan amin. Sekarang apakah dompet Anda kosong? Apakah damai sejahteramu kosong? Apakah sukacitamu kosong hari-hari ini? Apakah kemerdekaanmu juga belum engkau rasakan benar-benar? Engkau merasa kosong, merdeka kok kayak gini-gini aja. Mau ikut lomba makan kerupuk, buat beli kerupuk aja susah gitu ya. Jadi gimana mau ikut lomba? Kecuali kalau ada lomba siapa yang lebih tahan lapar, mungkin bisa. Apakah Anda sudah mulai kehilangan harapan? Kosong harapan saudara? Hari ini jawabannya adalah datang sama Tuhan Yesus, ngomong melalui mulut kita, Tuhan Yesus, mulai saat ini, sekarang ini Tuhan, aku serahkan apa? Dompetku, rekeningku, masa tuaku, masa pensiunku, masa mudaku, masalah rumah tanggaku, masalah kesehatanku, masalah belum pulih kekuatan kakiku, masalah kebodohanku, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena aku percaya Engkau sanggup mengubah, Engkau bisa mengisi yang kosong menjadi tidak kosong lagi. Amin. Dan jangan lupa saudara, besok bangun pagi, buka alarm, benar-benar datang BW, itu baru benar dapat pemulihan. Tapi kalau kita langsung udah didoakan, udah berdoa, besok nggak datang, kemudian nggak benar-benar mempersiapkan diri, tidak datang ke tempat yang dikuduskan oleh Tuhan, bagaimana kita bisa luput dari murka Tuhan? Bagaimana kita bisa membuat langkah Tuhan itu undur dari mukanya? Karena apa yang kita alami itu belum apa-apa. Tuhan belum sampai murka atas hidup kita. Tuhan masih sayang dan tetap sayang sama kita. Tetapi kalau kita tetap tegar tengkuk dan keras kepala, kalau kita kena murkanya Tuhan, itu bukan karena Tuhan benci sama saudara dan saya, tapi karena langkah kitalah yang membuat kita sampai di area murkanya Tuhan. Karena Tuhan itu besar kasih sayangnya, tapi area murkanya tersedia itu besar. Nah, langkah kaki kita itu jangan sampai mendekat dan masuk ke area itu. Untuk itu mari sama-sama kita pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Sebelum kami terima berkat-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa sebagaimana Engkau memulihkan anak Hizkia dan ibu mertua Pak Mardani, kiranya Tuhan Yesus, kami serahkan bagi orang-orang yang sakit saat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kaki yang patah ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan jantung yang lemah ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan migrain ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan paru-paru yang terganggu ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pinggul yang sakit ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan diagnosa penyakit dalam ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan perasaan tidak enak, perasaan tidak nyaman ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan keuangan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan rumah tangga kami, masa depan rumah tangga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan kemajuan pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan karir dan juga pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan atasan-atasan kami, tempat di mana kami bekerja, tempat di mana kami beribadah ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan program-program tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan wilayah tempat di mana kami tinggal ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan provinsi tempat di mana kami bertugas ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan anak cucu kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan masa tua orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta, ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya
Apa yang ada di dalam tangan Tuhan, yang kosong Tuhan bisa isi, yang sakit Tuhan sanggup menyembuhkan, yang sakit Tuhan sanggup memulihkan, yang berbeban berat Tuhan sanggup untuk mengangkat beban itu dan memberikan berkat-berkat dan memberikan kelegaan. Kami sangat percaya kedaulatan Tuhan ada pada hidup kami sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Damai sejahtera itu ada di dalam rumah tangga kami supaya keluarga kami dapat menjadi terang untuk membawa damai sejahtera bagi lingkungan di mana kami tinggal, supaya kesejahteraan kami adalah juga kesejahteraan kota kami, kesejahteraan kota kami dan bangsa kami juga adalah kesejahteraan kami dan keluarga kami, juga gereja kami. Kami sangat percaya ya Tuhan Yesus, yang memiliki kelemahan sudah Tuhan beri kekuatan yang baru. Dan hari ini kami sepakat berkat yang tak berkesudahan itu adalah milik kami, milik keluarga kami, milik perusahaan kami, milik gereja kami, milik kawasan kami, milik bangsa kami tercinta Indonesia. Kami percaya Tuhan Kau melimpahkan berkat yang sempurna dari pimpinan teratas sampai yang dipimpinnya di bagian bawah. Semua mendapat kesejahteraan. Kedaulatan Tuhan ada dinyatakan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dijauhkan dari segala benih-benih perpecahan, dijauhkan dari segala benih-benih kehancuran. Kami harus menjadi sebagai orang Kristen, kami harus Tuhan pakai dan mau untuk Tuhan pakai membalut luka Ibu Pertiwi. Kami tidak boleh menorehkan luka lagi. Kebebasan yang Tuhan sudah berikan, kemerdekaan kami ini bukan kebebasan tanpa tanggung jawab, bukan kemerdekaan tanpa tanggung jawab. Biarlah kami sebebas-bebasnya mendoakan bangsa kami. Kami sebebas-bebasnya mendoakan kesejahteraan bangsa kami. Dengan demikian kuasa-Mu saja dinyatakan dan kemuliaan-Mu terbit atas bangsa kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami selalu ada di hati-Mu, karena Engkau selalu ada di hati kami. Katakan sama-sama sekali lagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, Engkau selalu ada di hatiku ya Tuhan. Dan aku percaya aku juga selalu ada di hati-Mu Tuhan Yesus. Untuk itu mari sama-sama katakan, aku serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku, terimalah berkat, damai sejahtera. Terimalah cinta kasih Tuhan. Terimalah kekuatan pemulihan, kesembuhan yang Tuhan siap berikan. Terima dengan iman. Terima dengan hati yang penuh dengan sukacita dan kepercayaan penuh bahwa kuasa Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai Ia datang kembali tetap sama. Kuasanya iya dan amin, tidak pernah berubah, bahkan selalu berlimpah-limpah kasih karunia. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Terimalah Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Terimalah Tuhan yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kekuatan, meletakkan berkat di dalam kehidupanmu, menyembuhkan sakitmu dan memulihkan keadaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu. Kalau seorang Hudson Taylor aja bisa dipelihara Tuhan saudara, di tengah kekurangannya, tapi ia tidak pernah kekurangan hari-hari ini. Jadi jangan pernah melihat keadaan yang sedang kosong, bawa ke tangan Tuhan. Kita beriman, yang kosong Tuhan bisa isi. Amin. Amin. Kandungan yang kau bawa ke tangan Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bunda Budi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu sebelum berpisah kita katakan doa profetik sama-sama Bu. Doa profetik ya. Kita kalau saya bilang BW katakan diberkati. Amin. Kalau saya bilang kalau saya bilang Indonesia diberkati, BW jadi berkat. Ya. Kalau saya bilang 80 tahun Indonesia, semua katakan merdeka, berdaulat, sejahtera gitu ya. Ingat Bapak Ibu ya, semoga saya tidak lupa ya. Oke, siap Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, katakan Indonesia
Katakan diberkati. Ya, Indonesia diberkati, BW jadi berkat. 80 tahun negara NKRI, semua bilang merdeka, berdaulat, sejahtera. Oke, 1, 2, 3. Indonesia diberkati, BW jadi berkat. 80 tahun NKRI merdeka, berdaulat, sejahtera. Sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye. Shalom. Terima kasih Mbak Aguna, Aguni, terima kasih semua. Sama-sama Bu Bihu. Kasih ya Buna. Iya Bu, ya nih sama-sama Bu Biho. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok. Jangan lupa kita katakan jangan kasih kendor. kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Buna Buni. Layan Terima semangat, kasih. Ya, puji Tuhan. Ya, Bu Rika juga semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Dah. Dah. Dan ulang tahun.